Dipersembahkan oleh, didukung oleh Anda kembali bersama kami di Top Ekonomi. Kita lanjutkan diskusi tadi ke Pak Dadang. Jadi Pak Dadang, seperti apa sebetulnya BI untuk mendorong ekosistem keuangan syariah merespon kebijakan fiskal tahun 2026 ini yang dirancang harus ekspansif dan terarah untuk pertumbuhan ekonomi kita? Baik. Jadi secara fundamental Bank Indonesia itu sudah memiliki juga blueprint untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terdiri dari 3 pilar. Pertama, kita tentunya concern untuk penguatan pilar ekonomi, di mana sektor produksi kita juga harus kuat, efisien, dan bisa bersaing. Kedua, juga dari sumber keuangannya, sehingga pilar kedua ini bagaimana memperkuat sistem keuangan kita. Nah, untuk Bank Indonesia ada area moneter, makroprudensial yang nanti akan berkaitan dengan OJK. Selain itu juga kita ingin juga mensupport pengembangan Islamic Social Finance, yaitu sumber keuangan syariah yang sifatnya sangat low cost dan risk absorbing. Terus yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, pilar ketiga adalah pilar literasi. Tidak mungkin orang memiliki suatu tindakan ekonomi ya, mengembangkan tanpa preferensi yang cukup di area ekonomi. Nah, untuk itu mungkin saya ingin mulai dari apa yang langsung berada di bawah mandat Bank Indonesia. Untuk area moneter, mungkin Indonesia itu pertama di dunia, di mana operasi moneternya itu sangat-sangat syariah compliant, di mana produk moneter atau instrumen moneter yang dikeluarkan itu interlink dengan sukuk-sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah, sehingga kita bisa melihat suatu interkoneksi antara fiskal moneter. Dan saat ini dalam beberapa kesempatan kita bisa lihat bahwa kedalaman pasar keuangan syariah walaupun room for improvement itu masih banyak, tapi dalam beberapa ada sedikit gangguan, itu sudah sangat membantu perbankan syariah itu berada dalam kondisi yang sangat stable. Namun demikian, kita berharap tentunya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan ya, bahwa Kementerian Keuangan itu sudah juga menerbitkan yang namanya Green Sukuk. Jadi kalau boleh dibilang mungkin pertama di dunia instrumen bank sentral untuk syariah yang green pertama kali adalah Indonesia, dan sangat juga interlink juga dengan instrumen fiskal yang juga diterbitkan oleh keuangan syariah. Itu berada secara integrated dengan keseluruhan sistem keuangan atau sistem perbankan nasional, pengembangan ekonomi, khususnya UMKM. Kita dorong bukan hanya yang sekarang ini sudah existing. Kita juga melihat seperti contohnya yang menarik, pesantren. Kita punya lebih dari 30.000 pesantren. Nah sekarang Bank Indonesia gimana caranya? Kita punya ada satu program menarik strategis namanya Gerbang Santri. Bagaimana membawa teknologi digital kepada bukan hanya teknologi digital ya, tapi juga teknologi di dalam production. Pesantren-pesantren itu bukan hanya, ini istilah dari Pak Gubernur ya, ada ngaji fikih, ngaji sugih, dan ngaji canggih. Jadi bukan baik secara agama, morality, tapi juga memiliki kemampuan ekonomi untuk minimal membiayai dirinya sendiri, dan bahkan mungkin sampai beberapa pesantren itu sudah juga bisa ekspor. Jadi untuk itu kita ada program yang namanya Jawara Ekspor, bukan hanya pesantren, akan tetapi juga UMKM yang tergabung di dalam teman-teman ini mengembangkan yang namanya Ikra. Ikra itu adalah suatu platform bagaimana kita bisa mengempower UMKM kita memiliki daya saing baik pada level nasional sampai ke global. Kemudian juga ada program yang namanya Gema Halal. Gema Halal itu adalah suatu call kepada masyarakat, ini ada value chain yang bisa kita dorong menjadi suatu area pembangunan yang baru. Sebagai contoh, kita lihat ekonomi haji. Haji ini kan suatu kegiatan yang cukup besar ya. Bagaimana kita bisa meng-connect dengan cara yang smart untuk memproduksi sehingga keperluan haji ini bisa
terpenuhi oleh seluruh faktor-faktor produksi di Indonesia, bahkan untuk sektor-sektor yang tadinya belum memiliki akses pasar. Kanal Ziswaf. Kanal Ziswaf itu kembali, kita ingin mendorong bertemunya supply and demand. Untuk supply and demand untuk sektor-sektor produksi yang sudah efisien, kita bisa dorong dengan program Sapa Syariah. Sapa Syariah itu mempertemukan bank-bank syariah yang ada di tempatnya Pak Deden dan lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain dengan entrepreneur-entrepreneur dan perusahaan yang memang membutuhkan suatu pembiayaan. Sehingga di sini kita bisa melihat asymmetric information dari yang ada di dalam industri bisa kita kurangi. Dan kemudian yang terakhir, Lentera Emas, kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat apa itu ekonomi syariah. Itu dari Bank Indonesia. Kemudian saya ke Prof Murniati lagi. Prof, tantangan yang dihadapi saat ini begitu ya, bukan hanya tadi dari sisi SDM, ekonomi Islam kelas dunia yang harus kita terus tingkatkan lagi agar kita berada di posisi peringkat atas dunia begitu. Apakah fokus pada sistem pendidikannya saja atau ekosistem industrinya yang harus terus dikembangkan lagi? Ya, tadi dari segi ekosistem kita lihat bagaimana peranan masing-masing aktor yang harusnya saling memenuhi supply dan demand-nya. Misalnya kalau kita sebut dari akademik tadi, bagaimana dari bukan saja dari universitas, level universitas, tapi juga dari level SD. Ini juga harus juga dipenuhi kurikulumnya sehingga mereka akan nanti dapat mengakselerasi dari kualitas SDM yang mumpuni. Nah kemudian dari bisnis misalnya, tadi industri, bagaimana mereka juga punya kepentingan untuk mengejar pastinya peringkat-peringkat atau kinerja industrinya. Nah itu juga dapat saling mismatch. Ya, tadi sekarang mismatch, sekarang jadi good match. Nah kemudian dari segi government-nya, pemerintah luar biasa. Saya salut dengan Bank Indonesia dan OJK yang Bank Indonesia saat ini sudah banyak sekali menghasilkan gebrakan-gebrakan untuk bagaimana ekonomi syariah yang tadinya hanya perbankan syariah, sekarang sudah ke ekonomi syariah yang tentu saja bukan hanya keuangan tetapi juga industri halal, dari fashionnya semuanya itu dikuatkan dari sisi transformasi, kemudian pengembangannya. Kemudian dari OJK sendiri juga bagaimana literasi dan inklusi gerakan-gerakan syariah itu juga berjalan sangat masif sekali. Nah kemudian juga dari Astacita sendiri itu juga walaupun dari 8 Astacita ya 8 poin itu tidak secara obvious disebutkan ekonomi syariah, tapi di dalamnya sebenarnya sudah mendukung ekonomi syariah. Dan ini dari pemerintah sendiri sudah makin lama makin terasa dari kacamata awam bahwa syariah itu sudah mulai lebih digalakkan, bukan hanya diperhatikan tapi lebih digalakkan lagi. Nah tinggal yang tadi bagaimana dari sisi support sistemnya, yaitu media berapa banyak seperti Metro TV yang luar biasa yang sudah membuat program khusus misalnya untuk mengembangkan ekonomi syariah dari waktu ke waktu, bukan hanya di bulan Ramadan, harapannya setiap bulannya, karena memang dari sisi akselerasi informasi ternyata digitalisasi TV, kemudian media-media digital ini sangat mengena di setiap penjuru Indonesia. Nah ini yang mungkin bisa kita kuatkan lagi bagaimana sistem kurikulum yang kita sudah ada dikaitkan dengan ekosistem internasional yang menjadikan nanti ujungnya talenta yang kita adakan, yang kita dapati juga dapat berkompetisi secara internasional. Gitu Mbak Vera. Kita akan lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami di Top Economy. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.